Ini pengantar digital, masih tentang apa ya, Jabal Boolean. Jabal Boolean minggu lalu masih ingat Kak? Itu aljabar Boolean yang nilai digitnya itu digambarkan dengan angka apa, 0 dan 1. 0 dan 1 dan ini true dan false. Jadi kalau 1 itu true, 0 itu false. Kalau diunerkan itu 1 dibalikan ya. Dibalikan 1 dari 0. Jadi ini uner. 0 itu dibalikan jadi 1, 1 itu jadi 0. Baru kaidah-kaidah untuk penjumlahan ini, baru kaidah perkalian. Ini 0, 0. Ini udah tahu kan aturannya. Jadi setiap tabel di dalam kaidah operator binar perkalian ini yang ada nolnya, itu hasilnya adalah 0. Itu kaidah utamanya. Dan kalau satu-satu hasilnya 1. Sama juga halnya dengan di penjumlahan. Kalau di dalam sebuah kolom ini A atau B ini ada 1, hasilnya adalah 1. Itulah kaidah untuk operator binar penjumlahan. Jadi kita akan lanjut tentang ini. Ya, aplikasi aljabar Boolean. Jadi pengaplikasiannya ini sering ini dicontohkan ke dalam alat-alat apa ya, elektronik. Jadi di sini aplikasi aljabar Boolean pada jaringan pensaklaran ataupun switching. Switching itu ada switch, penyambung, bisa penghubung, switching network. Baru aplikasi aljabar Boolean pada rangkaian digital elektronik. Jadi pada ini pengantar digital, semua itu diterapkan di alat elektronik, smartphone ataupun sebagainya. Jadi inilah kita lihat pengaplikasiannya aljabar Boolean ya. Jadi aljabar Boolean ini memiliki aplikasi yang luas dalam bidang teknik. Dan memang yang untuk memperdalam ini, coba kalian lihat di mana-mana itu yang mempelajarinya ini untuk lebih dalam itu adalah jurusan listrik ya. Listrik lah, teknik listrik, elektronika ini. Jadi kita di sini hanya sekilas. Jadi antara lain adalah jaringan pensaklaran dan jaringan rangkaian digital. Inilah yang pertama tadi, jaringan pensaklaran atau switching network. Ini A, X, B. Maksudnya di sini keluaran B. Keluaran B ini ya. Keluaran B ada. Inilah logikanya. Keluaran B ada jika hanya saklar X tutup. Jadi kan biar terhubung ini jika saklar X ditutup. Ditutup maksudnya ini X-nya ini turun ke bawah dan terhubung. Jadi switching, inilah switching. Switchingnya ini, penghubungnya ini tertutup. Maka itulah yang disebut dengan keluaran B. Makanya ada di sini B. Baru yang kedua di sini A, di switching X sama Y. Kalau penjelasannya di sini, keluaran B ada. Keluaran B ini ada jika X dan Y keduanya ditutup. Jadi hasilnya XY di sini. Jadi kedua switching yang ini, X, Y ini tertutup. Itulah B. Baru adalah namanya keluaran B. Keluaran B jika dan hanya. Itu logika ya. Keluaran B ada jika hanya dan jika X dan Y keduanya ditutup. Jadi bahasa umumnya, biar ada B ini, keluarannya, ini harus ditutup X dan Y. Itulah yang namanya dengan switching network. Inilah logika-logika switchingnya. Sama juga di sini, di yang pertama ini. B ini ada, gara-gara ini bahasa umumnya, ini X ini ditutup, switching X ini ditutup. Itulah yang disebut dengan keluaran B juga. Jadi dari dua contoh ini sudah banyak logika ya yang didapatkan. Jadi inilah contohnya ini, simple circuit weighted. Jadi inilah masukan tadi ya, masukan A, masukan B. Jadi
udah bisa kalian logikakan ya C. Kenapa ada C? Karena ini switching X dan Y ditutup. Itulah logikanya. Kenapa ada C? Karena ini jika dan hanya X atau Y ditutup. X tambah Y, inilah persamaannya, X tambah Y. Kalau dilogikakan ke ini bola lampu, ada di sini ya, sampel ataupun simple circuit with light. Inilah circuit ataupun gate. Gate itu kan bisa jalur, bisa tempat jalan. Hanya di sini simple contohnya pengaplikasiannya ini, inilah si lampu ini ya, keluaran. Jadi kalau misalnya positif sama negatif ini terhubung, jadi otomatis lampu ini menyala. Itu maksudnya ini. Otomatis lampu ini menyala. Jadi arusnya itu di switching ataupun terjadi penutupan. Jadi kalau posisinya X-nya ini terbuka, itu bakalan hidup lampunya ini. Jadi itu logika-logika daripada switching network ataupun gate dari sebuah jaringan untuk ini bidang keteknikan atau kelistrikan. Baru untuk sirkuit elektronik, ini ada komputer dan peralatan elektronik ini dibuat dari sejumlah rangkaian atas sirkuit. Jadi elemen dasar dari sirkuit adalah gerbang logika. Mungkin minggu depan kita akan pelajari gerbang logika. Di sini hanya dibuat di sini elemen dasar ataupun dari sirkuit adalah gate. Jadi sirkuit elektronik dimodikan dengan sejumlah gerbang logika. Inilah, karena rasa ada sebagian yang udah pernah dengar ini ya. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Baru ada lagi nanti berikutnya, ke bawah slide-nya ada gerbang XNOR, X6. Ini gerbang NOT yang pertama ya, N. Ini gerbang N, 2 masukan. Maksudnya di sini, inilah simbolnya ya. 2 masukan maksudnya X. Masukan dan Y, masukan hasilnya XY. Inilah gerbang N. Gerbang OR atau 2 masukan juga, tapi persamaannya beda. Ini dikalikan ya, XY ini dikalikan. Itu persamaannya. Kalau di gerbang OR itu ditambahkan. Dan simbolnya ada ini ya, agak apa dia? Sirup hiu ya. Jadi beda dengan gerbang N. Beda gombalnya. Ada di sini masukannya X, baru Y. Hasilnya XY di sini. Inilah untuk gerbang OR. Baru gerbang NOT. Gerbang NOT itu 1 masukan. Dan X ini logonya ya, segitiga. Ini sama tambah titik di depan. Inilah masukan X, baru hasilnya X aksen ataupun X uner. Ataupun bisa juga negasi. Ini negasi. Inilah sirkuit elektronik ya dan simbol-simbolnya. Ada gerbang N, OR, NOT. Baru berikutnya ada ini, langsung langkah kemari, ada gerbang NAND. Ini dari sini ya, NOT, OR, sama N. Baru ada gerbang NAND. NAND di sini maksudnya NOT ya, NOT N, tidak kebalikan, tidak N, tidak terhubung. Jadi di sini persamaannya X masukkan, Y juga dimasukkan, hasilnya XY dalam kurung aksen. Itulah untuk simbol NAND. Baru untuk gerbang OR ditambahkan N, ini NOT ya, NOT R, berarti tidak OR. Logonya juga di sini ada masukan X, masukan Y, baru hasilnya X dalam kurung tambah Y aksen. Baru gerbang SOR, XOR nih, SOR. Ada X, baru untuk logonya ada di sebelum sirkuit ini ada juga 1 garis ya. Ini harus jelas dilihat untuk simbol-simbolnya. Siapa tahu ada yang pertanyaan ya. Coba gambarkan gerbang logika daripada SOR. Ini harus ada ini ya. Ada
Sebelum huruf V ini ada garis juga mendahului di depan. Jadi ini masukkan X, masukkan Y. Jadi hasilnya di sini X tidak sama Y. Inilah gerbang XOR. Baru gerbang NOT. Ini XOR. Ada X. Ini baru hasilnya X. Sama dalam kurung Y. Inilah gerbang-gerbang logika dasar ya. AND, OR, SOR, NAND, dan ini NAND. Ini yang 8 ini. Baru kita lihat penjelasannya di sini. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Mana tadi gerbang dasarnya? Ini adalah gerbang dasarnya. Ini merupakan gerbang dasar. Misalnya NOR, ini NOR ya. NOR inilah NOR. Yang kedua ini NOR. Disusun oleh kombinasi gerbang OR dan NOT. Mana tadi gerbang logika OR dan NOT? Ini OR, NOT. Jadi gerbang, kenapa ada disebut dengan gerbang NOR? Berarti logika antara atau kombinasi ataupun nih saling berhubungan antara OR dan NOT. Itu kenapa ini ada NOR ya. Jadi penggabungan antara gerbang logika NOT dan OR. Inilah kombinasi ataupun saling keterkaitan antara gerbang NOR dan XNOR. Inilah keempat ataupun SOR. SOR ini bisa juga di apa ini, gerbang SOR ini bisa juga ditarik kesimpulan gabungan atau kombinasi dari OR dan kita lihatlah logonya bisa juga dengan N. Ini SOR. Di sini ada lebih jelas ya penggabungan. Jadi pada pertama di sini, cara pertama untuk penggabungan di sini gerbang ini lihat aja logi apanya ya, simbolnya. Simbol apa tadi itu? Ini N. N. Ini N ya, N. Ini OR, NOT. Berarti untuk membacanya ini XY dan Y masukkan hasilnya XY. Baru ini NOR. Ini tanda panah tadi apa? Ini NOT. Berarti ini penjelasannya XY not X. Inilah hasilnya. Ini hasilnya kan X, XY. XY kan itu hanya penggabungan. Ini penggabungan. Baru kalau digabungkan NOR dengan N berarti hasilnya XY. X-nya ini ditambahkan di sini aksen ya, aksen. Itulah hasilnya. Baru penggabungan antara dua XY atas sama XY bawah. Inilah hasilnya jadi SOR. Ini ya. Ini OR. Jadi cara membacanya di sini XY bawah dengan XY yang bawah ini. OR hasilnya adalah XY tambah XY aksen. Kenapa aksen? Karena diambil dari sini. Dan simbolnya ini ya. Simbolnya dari sini. Dari logika dasar tadi. Jadi itulah penyelesaian daripada XY tambah X aksen Y. Jadi untuk contoh soal yang ini, nyatakan fungsi f XY Z sama dengan XY tambah XY aksen ke dalam rangkaian logika. Jadi inilah cara pertama, ini cara kedua, ini sama semua ya. Caranya yang beda, jadi mana nanti yang lebih gampang kamu kerjakan contohnya atau lebih gampang kamu cerna bisa kamu pilih. Inilah cara ketiga. Jadi hasilnya ini semua sama, XY. XY tambah XY aksen. Inilah hasil dari ketiga-tiganya ini. Penggabungan dari simbol-simbol dasar logika yang ini, yang tiga ini. Inilah penggabungan cara menyelesaikannya. Baru kita lanjut penyederhanaan fungsi boolean. Yang ada tiga cara ya untuk menyederhanakan
Yang pertama di sini secara aljabar, harus secara peta Carnot, baru metode Quine-McCluskey. Inilah cara ketiga, metode tabulasi atau metode tabulasi ya. Baru untuk peta Carnot ada kaidah-kaidahnya ataupun penjelasan-penjelasan yang awal ya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Peta Carnot ini sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak atau bujur sangkar. Jadi tiap kotak mempresentasikan sebagai min term atau nilai minimum ya, minimum min term. Baru tiap kotak dikatakan bertetangga jika min termnya mempresentasikan hanya satu buah literal. Baru peta Carnot dapat berbentuk dari fungsi boolean dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran udah tahu kan? Tabel kebenaran penjumlahan, false hasilnya false, 00 hasilnya kosong, false true hasilnya false, ataupun 01 hasilnya false. Itulah tabel kebenaran. Kalau penjumlahan juga udah ada. Jadi inilah tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran antara minimum angka sama maksimum ini, angka maksimum dengan 2 P ubah. Ini dengan 2 P ubah. Ini X0 hasilnya X unar ataupun X aksen, Y aksen. Ada juga di sini 01. Kenapa X aksen di sini? Karena 0 ya. Selalu ingat itu ya. Kalau 0 di sini pakai aksen. Kalau 10 berarti satunya tidak aksen, Y-nya yang aksen. Baru 11 XY tidak ada yang pangkatnya di sini. Itulah untuk minnya, nilai minimumnya. Ada di sini M1, M2. Dari mana ini XY-nya? Karena kita ditentukan oleh 2 P ubah ya. 2. Jadi kalau 3 nanti di sini XYZ. Kalau untuk max tambahkan aja dia. X tambah Y. Itulah berapa X tambah Y? X tambah Y aksen. Dari mana ini X tambah Y aksen ini? 01. Kosongnya ini ya X baru 10, 11X. Inilah untuk 2 P ubah. Tabel kebenaran minimum dan maksimum. Baru kita lihat untuk tabel kebenaran ketiga. Ini 3 P ubah. Jadi di sini tambahkan X. Ini penambahan. Ini hampir samanya ini. Tinggal ini aja yang ditambahkan. XZ. Kalau 02 X aksen Z. Ini XY. Z 011 X Z aksen ini. Baru sampai 11. Inilah untuk peubah tabel kebenaran. Kalau keempat ada di sini, tidak diisi. Nanti kalau coba kalian isi dengan metode ataupun dengan cara 3 peubah ini. Ini 00. Kalau 00 ini berarti XW, XYZ aksen. Lambangnya M1. Sama juga di sini ya, tambahkan. Ini, tambahkan dia, tinggal itu. Sampai dengan yang terakhir di 11. Ini. Dan cara mengerjakannya jauh beda. Ininya ini. Inilah cara mengerjakannya untuk 3 peubah. Kalau untuk 4 peubah, ini tinggal tambahkannya di sini Z. Y ini. Y. Kolom Y. Kalau sukunya lihat aja di atas. Dari mana yang dapat, dari mana M1-nya adalah urutan yang ini. Baru yang kedua di sini peta Carnot 2 peubah. Peta Carnot ini dengan metode McCluskey ya. Ini peta Carnot. Baru peta Carnot lagi cara kedua ini. Misalkan 2 peubah di dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Carnot. Mana baris di sini adalah ke arah horizontal. Baris horizontal ke bawah itu vertikal ya. Vertikal. Jadi baris pertama diidentifikasikan dengan 0 menyatakan X aksen. Sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X.
Baru kolom pertama didefinisikan dengan 0, sedangkan kolom 1 dengan menyatakan Y. Jadi ini adalah kolom ya, baris. Yang ini yang apa ini? Yang ada X0, 1, itulah nilai daripada si Y. Baru yang ke bawah 0 itu adalah nilai si X. Jadi hasil di tabel ini, kalau kalian lihat, ini adalah penggabungan dari X-Y. Berapa X-nya 0? Berapa Y-nya 0? Ini kan 0. Jadi penggabungannya, saya tuliskan aja di sini, penggabungannya di sini 0, 0 ya. 0. Kalau di aljabar boolean 0 itu dia apa? Disimbolkan dengan apa? Dengan ini ya, ada aksennya. Ada aksennya juga 0, 0. Baru Y aksen Y ini dari mana dapatnya? Dari ini 0 dan 1. X-nya kan 0, baru Y-nya 1 di sini XY. Jadi Y-nya ini enggak ada aksennya, enggak ada tanda petik ataupun negasi. Nah, ini. Jadi hasilnya di sini 0 dan 1. Dari mana itu? Kan ini sumbu Y ke horizontal, sumbu X 0. Sama juga dengan XY aksen ini. Di mana ini? Dari 1, 0. X-nya 1, Y-nya 0. Sama juga dengan XY ini. X1, Y-nya dari mana? Ini 1. Jadi itulah cara mendapatkan angka-angka ataupun metode dengan metode Karnaugh. Ini untuk 2 piubah. Kalau untuk 3 piubah. Jadi kenapa ini 3 kolom? Karena memang sudah ketentuan ya. Kenapa ini 3 kolom? Kenapa 2 baris? Karena ini ya, jumlah kotak di dalam peta Karnaugh meningkat menjadi 2/3. Jadi ini tingkatan dari ini. Tingkatan kalau misalnya 2 piubah pangkat 1, jadi langsung meningkat dia 2/3. 2/3 itu kan 8. Jadi kalau ada soal misalnya coba selesaikan soal di bawah ini di aljabar boolean 2 piubah. 2 piubah inilah caranya. Kalau 3 piubah langsung buat 8 dia 8. Terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Jadi biar nggak bingung ya. Bukan asal-asal dibuat ini ya, ada ketentuan-ketentuannya. Kenapa 4 baris, kenapa 2 baris ke bawah. Jadi setiap kotak mempersatukan min trend dari kombinasi baris berkesesuaian. Jadi kombinasinya ini 3 piubah. Mana piubahnya Pak? Ada X, baru piubah kedua YZ ini. 2, 3. Ya, dari mana ini Pak? X, Y aksen, Y aksen. Jadi itu kombinasi dari sumbu yang horizontal ini ke X ini 0. Kan hasilnya nanti di sini X-nya 0, YZ-nya 0. Berarti gabungkan. Ini tinggal 2 simbolnya. X, Y, Z itu berarti 0. Buat simbol di atas. Sama juga di kolom kedua ya. Hasilnya di sini digabungkan YZ aksen itu 001. Nah inilah tinggal ngisi. Baru kolom ketiga 011. Nah tinggal tambahkan satunya. Kolom keempat 10. Baru X-nya 0. Berarti tinggal 1 kan. 1 yang di tengah tidak punya aksen. Baru sama juga dengan baris kedua. Dari mana X, Y, Z aksen? Dari sini X-nya 1, 0 yang di atas 2. Hanya dibilang di awal tadi kombinasi ya. Kombinasi dari ini simbol-simbol XOR ataupun non. Inilah kombinasinya. Kombinasi tabel yang atas sama baris. Kombinasi antara XY 101. Kombinasi 11. Baru kombinasi 110. Inilah peta Karnaugh dengan 3 piubah. Dalam 4 piubah dia menjadi ini ya hukumnya ataupun ketentuannya 4 piubah. Ini 2/4 16. Jadi 16 kolom lah kalau buat ini 4 ke bawah, 4 ke samping itu 4 kali 4 16. Ini adalah piubahnya WX sama YZ. Itulah 4 piubah ya. Jadi ini penerapan ini bisa juga dan ini bisa juga.
Dari mana ini aksen semua ini? Karena digabungkan ya. YZ 00, WX juga 00. YZ 01, WX 01 di sini. Inilah hasilnya kan, Z di sini nggak ada aksennya. Jadi ini adalah urutannya ke sini. Ini urutan ke sini sampai ke urutan terakhir itu 10, 10, 10. Hasilnya WX aksen, YZ aksen. Inilah peta Karnac untuk 4 peubah. Nih. Baru untuk metode McCloskey. Itu metode peta Karnac ya, untuk metode McCloskey. Sebentar dulu ya, kita print screen dulu ya, nanti tiba-tiba jamnya ini habis. Bukti kuliah ya. Format tua kayak satu lagi. Oke, lanjut. Itulah metode dengan peta Karnac. Baru kita lanjut dengan metode MyQueen. Ini McCloskey. Ini ada hukumnya di sini ataupun ketentuannya ya. Nyatakan tiap mainstream dalam N. N ini kita nggak tahu ya, masih tergantung berapa peubah nanti. Menjadi string bit. Bit itu apa? 01. Yang panjangnya N. Yang dalam hal ini peubah dinyatakan dengan 0 ya. Peubah yang bukan komplement adalah dengan 1. Baru kelompokkan tiap mainstream berdasarkan jumlah yang dimilikinya. Inilah langkah-langkah untuk metode McCloskey. Kemudian ketiga di sini kombinasikan. Sama juga nanti ya, kombinasikan kolom XY, tergantung soal. Kalau untuk 4 peubah kombinasikan YZ sama XZ. Kalau 2 peubah XY aja. XY baru buat kolomnya dengan pangkat 1. Kita lihatlah contohnya ya. Inilah contoh untuk McCloskey. Sederhanakan fungsi boolean f, y, z. Inilah nilainya. Di sini ada sigma 1, 4, 6, 8, 9 sampai 15 dengan Queen McCloskey. Jadi di sini dengan 4 peubah ya langsung dibuatnya. Ini jadi yang disorot di sini yang diwarnai ya. Karena yang kita cari di sini kolom berapa? Kolom 1, 4, 7, 1, 4, 6, 8, 9. Ini maksudnya ya. Kalau dari soal ini, yang kita cari di sini adalah ini 1, 4, 6, 7. Sesuaikan aja dari soalnya. Kalau penyelesaiannya ini. Kenapa warna kuning ini? Biar lebih gampang diwarnai. Jadi langsung langsung ciutkan ataupun langsung sederhanakan dia. Kolom mana yang diambil? Ini kan M0, berarti 1, 4, ini yang warna kuning masih 6, ini warna hijau, yang 7 warna ini biru, 8 kuning, 9 ini hijau, 10 baru 11 dan 15 terakhir. Itulah jadi kalau di slide ini udah disederhanakan. Inilah hasilnya ya. Inilah kalau untuk metode McCloskey. Jadi lebih gampang sih menggunakan peta Karnac tadi. Peta Karnac ya, hanya membuat kolom, baru kombinasikan. Itulah hasilnya. Kalau di sini kan agak ribet. Buat lagi nanti ke kolomnya. Jangan-jangan lagi dibuat nanti sampai berapa pertanyaannya banyak lagi sampai 20. Bisa sampai 30 contoh, kan capek kita untuk membuat satu lebih sederhana. Ataupun sesuatu soalnya nanti jadi banyak yang kita kerjakan. Jadi lebih bagus dengan metode Karnac daripada McCloskey ini. Lebih sederhana dia. Inilah setelah diurutkan. Temnya 9.
Ini 810. Ini adalah penggabungan. Ini penggabungan untuk kolom-kolom ini. Nanti bisa kalian lebih jelas di